balik bersama Matar Bicara bercerita tentang peristiwa, keadaan, cerita-cerita di rakyat tanah Betawi. Kali ini saya mau cerita tentang kekesalannya si Dudung melihat kelakuan bininya. Sore hampir maghrib di depan pintu, Dudung yang nerawang sambil ngerokok mulai kesel, bininya nggak balik dari pagi keluar, katanya seminar, rapat pada urusan kumpulan-kumpulan perempuan. Nggak tahu kenapa yang tadinya dikasih akhirnya dia kesel, tadi dikasih dia begaul tapi ternyata kebablasan, kata Dudung. Kelar merokok, Dudung langsung berangkat ke musola. Habis maghrib dia rencana tungguin Samsul, temennya mau curhat. Akhirnya pas beduk Dudung berangkat ke musola. Setelah itu dia cari Samsul di warung kopi tempat biasa dia nongkrong. Dudung buka cerita, "Sul, ini gimana menurut lo? Bini gue nih udah mulai kebablasan, ikut rombongan kumpulan orang perempuan, rapat sana sini, demo segala, bahkan seminar. Emang sih lumayan sekolahnya SMA, pikirannya rada encer. Cuman gue kebabaran nih, kesusahan, hampir-hampir kagak diurus." Katanya Samsul, "Ya lo bilangin aja, lo kan imam pemimpin di keluarga, ajak ngomong yang benar." Udah, katanya dia lagi berjuang buat kebaikan perempuan Indonesia, katanya. Soalnya kayak gitu. Oh gitu. Ya udah, lo lihat deh, sehari 2 hari nanti lo kasih arahan, lo kasih petunjuk gimana baiknya jadi bini, jangan sembarangan. Kelar sholat isya, Dudung balik ke rumah, belum pulang juga tuh bininya. Akhirnya dia makan sendiri, yang tadi dia masak sendiri. Kelar dia duduk di depan merokok, baru tuh Romleh bininya balik. "Assalamualaikum bang." "Waalaikumsalam." Kata, sinis dia jawab. "Numben deh gini." "Ya biasa aja, gua lagi pengen tungguin lo nih. Gini hari baru pulang dari pagi, kemana aja?" "Ya bang, saya nih kumpulan perempuan, dan saya pribadi kan nyari pengalaman, pengetahuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan." "Maksud lu apa, bini?" "Ya kita kan pengen ada kesetaraan, pengen ada kesamaan hak-hak perempuan. Apalagi kan sekarang udah ada aturan hukum soal KDRT. Emangnya gue pernah bikin apa sama lo? Apa gue pernah gebugin lo? Apa pernah gue tamparin lo? Apa pernah apa? Coba." Dudung kesal deh tuh. "Bukan gitu bang, ini kan juga saya terima kasih sama abang, dikasih kesempatan. Tapi kan saya punya hak sosial, saya harus berjuang bersama perempuan-perempuan Indonesia. Nah lo tadi pakai hubung-hubungin soal KDRT, soal perempuan segala macam, yang gimana maksud lo?" Diam, Romlah. Dia duduk di kursi sebelahnya Duduk. "Ya bang, abang lihat banyak korban perempuan dianggap manusia kelas sekian. Kita ingin sama-sama, karena kan undang-undang undang-undang kan beri kesempatan sama kita untuk sejajar dalam hukum." "Iya gue paham, tapi urusan nih ada urusan igami. Lo nih kudu taat sama gue, kudu taat sama Allah sama Rasul juga sama gue. Sekali gue kasih tapi bukan terus-terusan lo semaunya. Besok-besok lo nggak boleh deh." "Wah jangan gitu bang," kata Romo. "Saya kadung nih, kepalang basah nih, kayak ingin berjuang habis-habisan, nuntut hak-hak perempuan, nuntut kesamaan." Dudung nih mikir sebentar, kadang dia bilang ada benernya, kadang dia bilang ada agak ada benernya. "Jadi," kata Dudung nih selanjutnya, "boleh lo sok-sokan pada nih orang-orang perempuan, pengen sama haknya, pengen sama kewajibannya. Apa itu kepikiran?
kewajiban itu bukan soal urusan pemerintah dan negara, juga urusan igame. Paham gak lo? Masa gua belakangannya masak nasi sendiri, makan sendiri, lo pulang udah kecapean langsung tidur. Hak gue mana? Kewajiban lo mana? Mau sama-sama hak tapi kewajiban nggak ada. Ya dimaklumin bang, kan kagak tiap hari saya begini. Tapi sering lu gini. Gua kan lama-lama empet nih kejadian kayak gini nih. Boleh, gua mau nanya sama lu nih. Begitu sibuknya lu, begitu hebat merasa perempuan-perempuan nih bareng-bareng, gua nggak tahu nih rombongan lu orang mana kayak. Gue mau nanya tujuannya apa ya lo, sebener-benernya tujuan lo bergerak kayak gini. Jadi gue paham. Kan tadi saya udah bilang bang, kesamaan hak perempuan sama laki-laki jangan dibeda-bedain. Soal kewajiban kita juga tahu sebagai perempuan, kata Romle. Akhirnya Dudung rada kesal, dia bilang gini aja deh, besok lo bawa kumpulan lo semua kemari, gue pengen ngomong. Ngomong apa ya bang? Apa yang lo tuntut? Apa yang lo kepengenin dari kesamaan hak itu? Enak aja lo. Begini, lo kumpulin perempuan-perempuan se-Indonesia, gue berani ngomong di depan mereka. Maksudnya apa bang? Jangan sok tahu soal minta kesamaan hak. Kagak bakal ada, nggak bakal bisa. Itu sunatullah, itu hukum alam. Lelaki itu di depan, perempuan di belakang. Kalau pengen sejajar bisa sih bisa, tapi ada syaratnya. Loh kok ada syaratnya bang, kata Ron? Iya dong, apa-apa mau sama ya kudu sama bisanya, kudu sama, itu syarat. Saya mau nanya nih bang, kata Romle tegas. Kalau betul menurut abang perempuan nggak boleh punya persamaan hak dan supaya bisa sama haknya, apa yang abang maksud dengan syaratnya? Bini lo bilangin deh sama semua orang, sama semua pakar, sama semua orang yang pada ahli, kumpulan-kumpulan perempuan, gue mau nanya, apa bisa mau minta sama hak tapi lo nggak bisa ngelakukan sesuatu? Apaan tuh bang? Gampang, kata Duduk. Kalau lo pada pengen punya hak yang sama, cuma satu syarat. Apaan sih bang? Kalau lo semua bisa kencing di botol, nggak cerecetan, nggak berantakan, lo boleh minta persamaan hak. Kalau lo nggak bisa, jangan macam-macam. Ingat, syarat mutlak persamaan hak perempuan adalah coba dulu, bisa nggak lo pada kencing di botol. Masuk semua tuh air kencing lo, ya, jangan cerecetan. Kalau lo nggak bisa kencing di botol, jangan deh lo minta-minta persamaan hak. Paham lo pada? Lo kasih tahu dong rombongan lo semua. Akhirnya Romle diam dan Dudung langsung masuk. Empat dah udah lo makan lo, jangan sok-sokan mau minta sama hak laki sama perempuan. Mungkin di botol aja agak bisa.